Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Tidak terasa rentang waktu 5 tahun Pilkada serentak akan digelar di tanah air. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa public figure mencuat di permukaan yang digadang-gadang punya andil dan peluang untuk menjadi gubernur di daerah ini. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita senior kami, ya, pengamat politik, akademisi Unhas, Dr. Hasrullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Agak kareo Pak. Makan deceng. Ya. Baik-baik saja. Ya. Baru saja kita melalui pesta rakyat pemilihan presiden dan legislatif. Ya. Nah, tidak terasa beberapa bulan ke depan juga akan ada pesta demokrasi yang labelnya agak sedikit berbeda karena kita memilih kepala daerah. Kira-kira tingkat persaingan di daerah khususnya di Sulawesi Selatan ini seperti apa Pak Dok ke depan? Ya, baik, terima kasih Pak Ipun. Jadi para penonton podcast yang saya hormati, memang kontestasi di Sulawesi Selatan itu rata-rata selalu meninggi pada saat di awal, karena memang tergantung tokoh yang terlibat itu. Nah, tokoh yang terlibat ini saya kira menarik di Sulawesi Selatan. Ada yang memang incumbent itu ada incumbent gubernur, ada incumbent bupati, ada juga wali kota gitu. Di samping itu juga tokoh-tokoh yang yang dari luar, ya, bahkan Pak PJ juga diperhitungkan, ya, termasuk Pak Imran, ya, Muhammad Imran yang kabar ham di kepolisian, ya, dia akan turun karena mungkin melihat bahwa Sulawesi Selatan itu menjadi orang selalu bilang kalau dulu itu dikatakan sebagai pusat pusat perputaran baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Jadi saya kira ini adalah salah satu menarik ini di 2024, terutama bagaimana memilih gubernur yang memang yang diinginkan oleh masyarakat itu. Artinya saya melihat kita jangan salah memilih nih, ya, untuk periode tahun ini jangan kita salah memilih. Begitu kita salah memilih, kita akan menerima risikonya gitu. Kalau kita sebut nama Pak Dok, ya, kira-kira yang mencuat di permukaan ini siapa saja Pak? Jadi umpamanya birokrasi, ya. Birokrasi. Ada Pak Adnan. Ada Pak Dani. Ada Pak Ilham. Kemudian Pak mantan gubernur yang Pak Sudirman. Kemudian muncul lagi figur yang memang sudah lama orang kenal, RMS, ya. Kemudian ada Ibu Indah. Yang tidak kalah pentingnya juga yang saya bilang tadi itu dari di kabar TNI Polri, ya. Iya, TNI Polri ini juga bahkan orang mengatakan barangkali Pak PJ ini juga berminat untuk turun ke Sulawesi Selatan gitu. Mungkin ada 8, 9 sampai 10 orang. Walaupun kita lihat berita yang muncul bahwa Nurdin Halid, ya, akan tidak ikut bermain. Tapi pertemuan yang menarik beberapa hari yang lalu itu Pak Amran Sulaiman ketemu dengan RMS, ya. Kemudian Amran Sulaiman ketemu juga dengan Nurdin. Jadi tentu dalam situasi pertemuan seperti itu, ya, walaupun bulan Ramadan, ya, tapi konteks politik, minim politiknya itu selalu orang menerjemahkan ini dalam proses suksesi. Jadi saya menganggap seperti itu. Jadi saya kira banyaknya calon seperti itu juga bagus sebenarnya. Kita akan memilih. Nah Pak Dok, nanti kita bahas kekuatan yang masing-masing dimiliki Pak Beli figur ini. Ya. Nah, berbicara soal Sulawesi Selatan yang memiliki potensi alam yang melimpah, sumber daya manusia yang mumpuni, kira-kira daerah ini butuh figur seperti apa sih Pak Dok? Pertama, kalau belajar, ya, kalau saya sih sebenarnya orang kampus selalu mengidolakan Ahmad Amiruddin. Jadi seorang teknokrat, ya. Teknokrat, dia punya pengalaman, kemudian ada pengalaman di pemerintahan karena dia waktu itu kan namanya Orde Baru terjun di partai, ya. Kemudian yang lebih penting orang yang punya visi ke depan. Kenapa? Visioner, ya Pak? Iya, visioner gitu. Jadi kalau gubernur yang akan pilih nanti sifatnya tidak punya kans dan tidak selama dia memerintah tidak banyak memberi manfaat atau tidak ada program yang ditawarkan tidak bermanfaat buat masyarakat kita, saya kira ngapain dia kita beri kesempatan gitu. Nah, kecuali orang yang pertama itu saya adalah orang yang paham tentang pemerintahan. Kenapa paham? Punya pengalaman pemerintahan, berarti dia pernah jadi kepala daerah. Nah, itu ada beberapa kan, seperti Bu Indah, ada Pak Dani, ada Pak siapa namanya, Pak Adnan. Kemudian
kemudian Pak Pasar kalau mau itu dilihat. Nah, kemudian ada beberapa yang juga dari pusat. Ya saya bilang tadi Pak Fadil Imran ini yang ada yang saya dapat informasi di beberapa jaringan teman, termasuk waktu pertemuan KSS di Jakarta dengan Pak PJ, itu ada muncul nama ini kembali gitu. Walaupun surveinya tidak terlalu bagus ya, tapi mungkin karena secara proksimitas politik dia berada di Jakarta. Tapi orang juga ingin melihat, ya walaupun ini PJ baru berapa bulan ya, tapi orang melihat ada kesenangan untuk melanjutkan pemerintahan seperti itu. Jadi saya pikir pertarungan di 2004 ini saya kira pertarungan bagus juga sih. Tapi ini Pak Dok, pengalaman yang dimaksud di sini apakah pengalaman pernah menjabat ataukah pengalaman pernah membawa nama harum daerah yang dia pimpin ini, Pak? Saya kira Dua-duanya ya. Ya. Jadi dia harus tahu itu tentang ya bagaimana sebenarnya ruang lingkup pemerintahan di kabupaten. Ya, seperti perencanaan, kemudian bagaimana mengayomi, bagaimana menggunakan sumber daya aparat ASN yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Tidak boleh sembarang mengganti orang, karena itu ada proses jabatan yang harus terstruktur gitu. Nah, pengalaman selama ini ada protes-protes mengatakan bahwa ada beberapa non-job. Ya, kalau dia diberhentikan karena persoalan prestasi dan waktu itu nggak apa-apa. Tapi ini tidak. Yang menggantikan jauh lebih tidak bagus gitu. Jadi saya menganggap makanya yang harus kriteria di kepala saya bagaimana itu pemerintahan, orang yang paham tentang pengalaman pemerintahan. Kalau apalagi kalau dia 2 periode ya pasti tahu itu. Tidak perlu belajar lagi. Karena ini miniatur, apalagi dia di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat Kota Makassar. Jadi saya kira ya termasuk Pak Ilham punya pengalaman kan, cuma dia tidak terpilih. Berarti dengan sendirinya Pak Dok mengatakan yang pernah menjabat bupati atau wali kota punya kans lebih besar dibanding yang lain. Saya bilang itu yang representasi, yang bisa menjalankan pemerintahan. Bu, ini kita tidak bicara kans karena persoalan masih ada faktor X yang harus kita bicarakan ya. Apakah tentang keberpihakan partai politik, bagaimana soal pendanaan, kemudian bagaimana supporting dari tim sukses, itu banyak faktor sebenarnya. Jadi saya menganggap jadi saya minta kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang nonton podcast ini, pilihlah orang yang punya the right man, the right place, orang yang punya pengalaman. Ya, bisa kita bayangkan seperti itu kalau dikerucutkan Pak Dok, dikerucutkan dalam alam pikiran Pak Dokter sendiri ini kira-kira siapa saja nama-nama yang yang bisa saya sebutkan. Enggak apa-apa jika dikerucutkan ya mulai ya Ibu Indah. Ya. Dia kan dua periode di sana. Kemudian siapa? Pak Adnan, Pak Dani, ya. Kemudian siapa lagi? Pak Ilham. Walaupun dia pernah berhenti sebentar, terus mencalonkan lagi. Kemudian bisa juga dari yang lain. Makanya seperti Pak PJ itu selalu orang incar, maju nggak dia gitu? Karena dia, bayangkan dia dirjen politik Pak di Kementerian Dalam Negeri. Tapi artinya di atas dia. Tapi terbosan selama 1 tahun terakhir sejak dia jadi PJ di Sulsel ini sudah terasa tidak di masyarakat? Ya sampai sekarang hampir tidak ada protes kalau dia. Walaupun yang protes itu dari orang yang tidak suka. Harus kita real saja ya sebagai pengamat. Ya pasti ada orang. Apalagi kalau menyangkut tentang pergeseran apa. Kan kemarin ada pekerjaan rumah yang cukup krusial yang harus dia lakukan. Pertama persoalan defisit yang 1,5 T. Ya. Kemudian masalah pergeseran ada 400 orang. Bagaimana saya tidak tahu, ini kan mengadunya ke DPR gitu. Berarti ada sesuatu. Jadi kalau kita beri kesempatan lagi seperti ini, saya khawatir akan lebih dari itu nanti dia lakukan gitu. Nah, saya menganggap bahwa pertarungan di 2024 ini harus pertama kriteria. Saya sudah ngomong di beberapa media dan cetak, wawancara. Punya pengalaman pemerintahan. Berhenti kok kalau tidak punya pengalaman. Pengalaman di pemerintahan dan disukai oleh masyarakat. Ya, itu pasti. Kalau sudah bagus, baru kita suruh pilih. Nah, jadi kita kasih kumpul beberapa tokoh yang sudah punya pengalaman pemerintah. Susah ini Pak, kalau nggak paham tentang pemerintahan, fungsi budgeting, pusing pengembangan sumber daya yang ada di gubernur. Kemudian bagaimana Bapeda, bagaimana staf ahli. Dulu Pak Amir itu staf ahli cuma 5, 6, 7 orang Pak. Ini 40, 50, kenapa tidak dikasih masuk aja semua kalau begitu? Ini yang menyebabkan yang cepat boleh mengakomodasi tentang kepentingan kita, kelompok kita, tapi kita hal yang wajar. Ya, ini yang tidak boleh lagi yang kita lakukan. Pemirsa INEWS TV Makassar, tidak pernah
saya secara personal tidak asik berdiskusi dengan beliau. Ya, selalunya asik dan terkadang kita tidak memperhatikan durasi ya Pak Dok ya. Kita akan lanjut Pak Dok setelah pariwara yang satu ini. Ya. Masih tetap bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Dok, Ya. banyak pengamat mengatakan bahwasanya Makassar itu miniatur Sulsel. Kalau ditarik benang merah ke Kans Pilgub 2024, kira-kira apakah Wali Kota Makassar Pak Dadi Pomanto punya kans lebih besar dibanding figur-figur lainnya Pak Dok? Dari segi bagaimana dia memimpin Kota Makassar dibanding figur yang lain yang memimpin daerahnya masing-masing. Ya, saya kira ada beberapa seperti Pak Dani. Bukan saja Pak Dani, ada Pak Adnan, ada Ibu apa? Ibu siapa namanya? Ibu yang Bupati Lu ya, Bu Indah. Bu Indah. Ada juga bupati yang lain gitu. Cuma belum bersuara. Seperti Maros, itu punya kapasitas tapi tidak bunyi. Tidak orang dengar gitu. Dia adalah orang bekerja. Nah, jadi yang harus kita perhatikan, tadi kita sudah bicara tentang soft skill. Ya, soft skill itu bagaimana memerintah. Yang kedua adalah bagaimana leadershipnya. Leadership itu yang harus dia diutamakan gitu. Nah, setelah yang kedua itu ada yang ketiga. Apa dia bikin? Apa dia kerja? Punya gagasan nggak? Jadi kalau orang yang mau jadi gubernur di Sulawesi Selatan harus punya prestasi, Visioner. Ya. Dan kalimat bukan bagi-bagi proyek. dan kinerja visioner ini bukan hanya literally tapi bisa dilihat dari hasil atau buat tangan mereka sejak dia pimpin daerah masing-masing ya. Jadi seperti kalau saya ditanya siapa idolanya Pak Asrullah, idola saya Pak Amir. Karena dia tidak saja disegani di Unhas, tidak saja disegani di kawasan timur atau Sulawesi Selatan, disegani di bagaimana kita mau bertarung di tingkat nasional kalau kita tidak dihitung. Jadi yang saya katakan tadi adalah bahwa orang tersebut adalah orang yang bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, turun ke bawah. Tapi itu bisa bagus kalau ada gagasan dan ditunjang oleh tim kerja yang kuat. Tim kerja yang kuat. Jangan asal tim sukses yang tidak kuat gitu. Hanya menghabiskan uang APBD. Jangan. Tidak boleh lagi seperti ini. Dan tidak boleh lagi ada gubernur, kita salah memilih gubernur. Jadi saya pikir ya memang leadership, kekuatan, kemudian performance itu memang bukan segala-galanya. Tapi kalau membutuhkan sesuatu yang sifatnya untuk mendorong keberhasilan, itu nggak ada masalah buat saya gitu. Yang penting kriteria yang saya sebutkan tadi, ya seperti soft skill, pengalaman pemerintahan, kemudian punya jaringan, uang itu jaringan itu orang yang bisa membuka jaringan, Pak. Nah, dan kemudian yang lebih penting lagi turun ke bawah. Pak Dok, selain apa yang kita sebutkan tadi, partai politik mempunyai menjadi penentu juga dalam hal keterpilihan satu figur di proses pemilu kada nantinya ini. Kira-kira sejauh ini figur-figur yang Anda sebutkan tadi itu punya kas besar dilirik sama partai politik atau seperti apa, Pak? Jadi begini, jadi saya ini salah satu fungsi partai politik adalah melakukan fungsi memilih orang-orang terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Ya terlepas daripada ikatan partai, ikatan ideologi, ikatan kedaerahan rata-rata, tapi dia harus menempatkan bahwa yang kita mau pilih ini orang yang terbaik. Itu yang penting karena membawa. Jadi kalau dia memilih, baiklah, oke lah kalau dia memilih menurut dia punya selera. Tapi jangan sampai orang yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Orang memimpin itu tidak boleh, Pak, tidak boleh macam-macam. Dia punya jenjang karir yang bagus gitu. Kalau tidak, ya kalau mau idealnya sama dengan tentara, polisi ya, atau jabatan-jabatan harus memenuhi pangkat, ya
Kalau di Unhas itu pasti dari asisten baru bisa naik rektor baru bisa profesor gitu. Tapi mau tidak mau kan Pak Dok, parpol ini menjadi kendaraan khusus figur-figur ini untuk bisa Sangat berkonsentrasi di Iya. Pilgub Ya nanti. makanya kami himbau kepada pimpinan partai yang ada, pilih orang yang memang terbaik. Kalau dia pilih yang terbaik dan berhasil, siapa yang berhasil? Orang yang memilih kan. Dan saya menganggap fungsi partai itu adalah memilih orang-orang terbaik gitu. The best choice di antara berapa 9-10 orang pilih. Tapi saya ingin menyatakan yang bisa memajukan Sulawesi Selatan pertama orang yang punya gagasan, Pak. Kalau selama dia memerintah 2 tahun tidak ada gagasannya, tidak ada yang brilian gitu, ya seperti lagi yang dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Ya. Karena kalau tidak, memang pemimpin. Saya tanya dulu, kalau memang pemimpin itu untuk mendapatkan yang terbaik, kita ini bersaing dengan di kawasan timur berapa saja yang kita tenggelam selama ini, ya, kita tenggelam selama ini. Apalagi kalau sudah ke Sumatera, kemudian ke Jawa, kita nggak dihitung, Pak. Dan itu yang mencerminkan, saya punya mau itu matahari itu terbit dari timur, Pak. Jadi pemimpin nasional itu tidak hanya dari barat, tidak hanya dari Jawa, tidak hanya dari Sumatera, ya. Itu secara teoritis Pak Dok. Ya. Tapi terkadang hasil dari pemilu kada ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya yang terpilih nantinya orang yang punya banyak uang, orang yang di backup oleh oligarki, orang yang di backup oleh penguasa. Kira-kira kondisi-kondisi seperti itu terjadi juga nantinya di Sulawesi Selatan atau bagaimana Pak Dok? Itu yang terjadi selama ini. Oh, berarti Itu yang terjadi ya? selama ini. Makanya kami harus sampaikan fungsi media, termasuk Bapak, harus menyuarakan orang-orang terbaik, Pak. Ya. Mestinya kita bisa melampaui Jawa, melampaui Sumatera. Kita tenggelam, muncul dengan kasus-kasus yang kita tidak inginkan. Itu kenapa? Ya, unsur-unsur nepotisme, apa tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang terjadi? Protes keras kan? Beberapa waktu lalu Pak Dok berstatement di media bahwasanya uang bukan segala-galanya. Itu landasan pemikiran apa seperti itu Pak Dok? Gagasan. Saya sangat yakin kalau pemimpin partai, ya siapapun juga yang menang di Sulawesi Selatan atau pemenang kedua, ketiga, kalau dia pilih orang yang terbaik, ya dia akan menjadi. Maksudnya orang yang terbaik ini bukan orang terbaik dari sisi finansial ya? Bukan. Figur yang saya sudah sebutkan tadi. Yang 9 itu toh. Dari 9 yang pilih yang terbaik. Bukan karena kedekatan partai, tapi kalau dia pilih, dulu itu dipilih oleh si A, partai memang benar ini orang. Pemimpinnya ini rasional. Ini pemimpinnya objektif, punya visi ke depan. Karena yang dibawa bukan partai, Pak. Sulawesi Selatan yang jumlah penduduk hampir 7 juta lebih gitu. Jadi memang harus ada komitmen yang kuat, keberanian yang kuat, dan tidak tertutup kemungkinan. Ada seperti yang saya katakan tadi, ada orang membisikkan kepada saya, Pak Asrullah, masih ada kader kita di tingkat nasional. Nggak apa-apa dia pulang, ya. Siapa tuh ada modalnya, seperti Muhammad Fadil, ya, yang bagian kabar kabar hakam, ya, Polri. Siapa tahu mantan Kapolda Metro Jaya. Itu track record, Pak, ya. Tidak usah jauh. Yusuf Kala pernah bilang, pilihlah orang yang punya track record. Kalau yang dipilih adalah anak-anak, pemimpinnya sifatnya anak-anak, susah untuk merubah Sulawesi Selatan. Ya, kita punya visi ke depan. Siapa yang selalu, dan itu kelihatan siapa. Saya tidak mau sebut namanya, tapi orang tahu siapa. Rekam jejak di pikiran masyarakat, rekam jejak digitalnya juga pasti masih jelas, ada sampai sekarang. Jadi partai, pemimpin partai atau tokoh-tokoh masyarakat yang pernah saya bilang tadi, ya baik itu siapa. Oke lah, yang sementara naik daun kan Pak Amran Sulaiman, ya. Jadi selalu menjadi wakil kita. Dia juga harus berpikir lebih jernih lagi. Dia kan ketua IKA. Siapapun yang bertarung sama-sama Unhas, silakan yang terbaik yang dipilih. Jangan pilih yang memang tidak, karena akan menjadi ternyata di belakangnya itu Jadi jangan kita punya reputasi turun gara-gara kita memilih bukan gubernur yang kita inginkan gitu. Bukan menurut saya, menurut secara umum dan saya minta juga ini survei harus hati-hati. Sebentar dulu Dok. Rekam jejak di masyarakat setiap ada pemilu kada itu saya pribadi saya pribadi beranggapan bahwasanya mungkin ada yang salah di proses ini. Kenapa? Karena masyarakat yang punya hak pilih itu senantiasa menggantungkan pilihannya ke seberapa banyak uang yang diterima. Betul. Ini kan
bukan hanya si A, si B yang salah dalam hal ini. Kita punya andil bersama untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Kira-kira langkah yang paling objektif, baik itu dari pelaksana pemilu maupun dari partai politik, kira-kira langkah yang langkah-langkah yang konkret apa saja yang dalam waktu tidak terlalu lama bisa meredam bahkan menghilangkan persepsi-persepsi seperti ini, Dok. Karena kalau misalnya ini masih bertahan di masyarakat, secara otomatis kekuatan oligarki itu masih mempunyai peluang yang besar untuk menentukan siapa yang akan terpilih nantinya. Tapi ini uang untuk apa? Serangan fajar misalnya. Uang untuk kepentingan orang Sulawesi Selatan itu banyak pahalanya. Ya, jadi begini, beberapa tahun terakhir ini 2 kali periode saya selalu diminta menjadi tim seleksi masing-masing partai. Di antara ada beberapa yang sudah terpilih, ada juga tidak. Kemarin itu saya diminta salah satu partai besar untuk menyeleksi dengan mengumpulkan beberapa tokoh. Kita lihat pemaparan visi, kenapa dia mau jadi gubernur, kenapa dia jadi bupati. Itu salah satu cara. Kemudian kedua, kita gugah ini, kita punya pemimpin partai yang punya uang, bantu orang yang memang tidak tapi punya potensi, punya kemampuan, ya, punya narasi, punya leadership. Kenapa bukan itu yang dibantu? Kalau kita bantu yang pas-pasan, dia punya leadership, yang jelas-jelas punya pengalaman, track record positif di masyarakat. Kita tahan dulu Pak Dok. Ya. Kita lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alvarezi di segmen terakhir program Potere Spesial Podcast. Pak Dok, tidak terasa 2 segmen kita telah lalui Pak Dok. Seberapa besar kekuatan finansial berpengaruh nanti di Pilgub Sulsel ini Pak? Sebenarnya itu menentukan kalau saya, ya. Kita tidak menentukan dalam hal apa ini Pak? Untuk menjadi kendaraan. Berarti sama halnya Pak Prof mengatakan kos politik itu mahal. Oh, saya bukan persoalannya kos itu mau dikemanakan. Ya. Maukah kos politik itu memilih orang yang terbaik, Pak? Artinya kan sama, Ji. Sama dengan saya ceritakan dulu kalau ada orang di kampung, orang-orang dermawan ya, anaknya mau pergi sekolah, dia biaya sekolahnya, Pak. Saya tanggung ini sekolahnya, saya tanggung transportasinya, saya tanggung kapal lautnya. Yang penting dia menjadi sarjana, dia pula menjadi mengabdi di. Nah itu, ini amal jariah ini, sama Pak. halnya kalau Pak Prof mengatakan tidak apa-apa kita keluarkan biaya, orang-orang yang berduit keluarkan biaya, tapi dibiayai itu calon pemimpin yang tepat. Begitu Pak Dok ya? Jadi saya ini kan ketua masjid, Pak. Iya. Uang itu masuk dengan sendirinya karena untuk kebaikan. Itu. Betul. Kalau kita memilih pemimpin bukan untuk mendapat lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya, nggak mau saya. Coba lihat, saya tidak sangka bisa membangun masjid dengan bantuan tim 5,8 miliar. Karena ini menyangkut tentang bahwa ini ibadah. Sama dengan memilih pemimpin itu ibadah, Pak. Karena kalau kita salah memilih, salah urus ini negara, salah urus ini provinsi Selatan gitu. Sementara potensi yang dimiliki Selatan itu ya lumayan dan besar. kita ikut berdosa karena kita bantu orang yang memang tidak kompeten, tidak tahu tentang pemerintahan. Apa yang terjadi? Akhirnya pemerintah ini salah urus, hanya berdasarkan pembisik. Padahal di tingkat provinsi itu kan yang saya tahu dulu Pak Ahmadudin, orang-orang terbaik yang dipilih di sana, 5-6 orang, bukan dengan sebanyak itu. Jadi saya berharap kepada dermawan ya yang mau menyumbangkan uangnya dan mau untuk pilihlah, cari orang memang yang punya kapasitas, bukan yang isi tas. Orang punya kapasitas, dan saya menganggap inilah untuk memperbaiki nama Sulsel ke depan gitu. Betul. Punya kapasitas dalam hal yang seperti kita bahas di yang bahas tadi itu, ya, yang saya bilang, leadership, pengalaman jaringan, kemudian turun ke bawah, kemudian punya mental yang kuat, mengayomi masyarakat, memberi sesuatu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Itu baru pemimpin. Bagaimana kita mau kalau bisa, kalau ini gubernurnya akan datang, bisa menjadi role model di seluruh Indonesia. Dan Sulsel tidak kekurangan figur seperti yang Pak Dokter di antara 9 ini ada. Jadi ya kan begini. Jadi Sulsel itu kan butuh pemimpin. Kita juga kasih orang yang mau.
Orang yang mau dan orang yang mampu ya. Orang yang mau dan mampu. Sebenarnya di beberapa universitas ada UNHAS, ada UNM, UMI, ada ya. UIM, ada UMI. Itu ada, tapi dia tidak berminat. Tapi dia berminat mau jadi pemimpin, ya itu kan memang ada orang diciptakan memang mau jadi pemimpin, dikasihlah karir seperti itu. Jadi saya menghimbau siapapun juga orang-orang dermawan ya, bukan saya bilang broker, tak bukan. Yang saya lebih senang, wahai orang-orang dermawan di Sulawesi Selatan, biayai orang yang kira-kira mampu sehingga Sulsel ini tidak terikat atau tidak terpenjarakan karena persoalan ikatan-ikatan uang gitu. Jadi kekuatan finansial itu manfaatnya ke masyarakat itu positif. Ya. Bukan hanya sesaat di tanda kutip seperti halnya serangan pajar pada Iya. Iya, soalnya ada istilahnya dasar wani piro. Itu nggak enak itu didengar itu. Sudah selesai, dikasih 100, 200, 300 selesai. Banyak pengamat mengatakan bahwasanya keterlambatan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan metode yang kita sesuai dengan apa yang kita harapkan itu tidak terwujud karena adanya praktik money politik ini, Pak Dok. Ini yang mengakar di masyarakat. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum walaupun sebenarnya kalau diminta dibuktikan memang agak susah. Walaupun kita tidak cari buktinya juga ada di depan mata. Nah, ini yang praktik-praktik seperti yang menghambat laju proses demokrasi yang ada di tanah air khususnya di jadi jadi memang itu memenjarakan sebenarnya calon gubernur. Ya cukup pengalaman kemarin kita lihat ya tadi terpenjara dia punya tindakan karena persoalan uang itu. Tapi saya menganggap apa yang kita lakukan dan kita diskusikan, kalau kita mulai bahwa memilih gubernur adalah ibadah, ya maaf ya, bahwa itu adalah amanah sebagai orang dermawan untuk menyampaikan. Saya tahu uang itu tidak segalanya, tapi menyelesaikan masalah. Karena memang dengan sistem demokrasi seperti ini orang juga butuh untuk tidak saja menyangkut tentang transportasi, ya tentang bagaimana pemikiran-pemikiran yang orang dihargai, sehingga seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus berpikir positif aja. Ya, kira-kira Pak Dok. Ya. Ini kan kalau kita kerucutkan kriteria itu adalah figur yang mampu dan mau. Ya. Banyak yang mampu tapi belum tentu dia mau mencalonkan diri misalnya. Nah, di antara figur yang mampu dan mau ini kira-kira yang mendapat ekspektasi besar dari parpol ini ada berapa orang Pak Dok menurut Anda? Ya saya kasih kerucut itu 4 orang. 4 orang saja. 4 orang saja. Nanti ini yang biar dia dari yang 4 betul-betul ya. Bisa jadi kontestasi itu 2 pasang ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau seperti Pak Muhammad Fadil masuk itu bisa 3 pasang gitu. Sama dengan pemilihan wali kota kemarin kan 3 pasang kan. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Tapi tergantung kita sebenarnya dalam partai. Jadi saya kira ketua ini partai dari kacamata partai, kacamata partai. Kita kira-kira di Sulsel ini berapa figur yang mendapat serotan yang maksimal? Ya, kalau saya berdasarkan didukung oleh partai ya, yang kalau saya selalu berdasarkan yang saya bilang tadi itu kriteria. Artinya orang yang memang punya soft skill. Ya. Artinya Pak Dok tadi mengatakan ada 9 figur, tapi hitung-hitungannya secara realistis tidak mungkin 9 figur ini maju semua mendapat dukungan kan. Nah kalau dikerucutkan yang mendapat kendaraan itu kira-kira berapa orang Pak? Yang bisa mendapat kendaraan parpol? Bisa 2 pasang aja kalau mau 2 pasang supaya bisa 1 putaran. 2 pasang ya? Ya 2 pasang. Karena kenapa? Kita kan bisa lihat survei. Kita survei setelah jadi dicocok-cocokkan yang kita mau bicarakan itu mana yang cocok. Si A cocok dengan C. Oh tidak chemistry dia. Oh dia cocok seperti ini. Tapi yang ada di kepala dia adalah orang-orang yang punya visioner memajukan ini kota. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengendalikan aparatnya gitu. Ya artinya itu yang saya katakan tadi. Pilihlah orang-orang yang akan, walaupun barangkali seperti saya bukan di bidang itu, jangan pilih. Ya saya cukup barangkali ya kalau orang mengatakan sesuai dengan disiplin ilmu, ini kan selama ini kan tidak. Yang penting ada kedekatan. Kemudian karena anggotanya tidak bisa. Ya itu sekali lagi wani piro. Nah ini tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, akan menimbulkan masalah apalagi orang yang dipilih tidak punya kapasitas. Oke, Pak Dok. Tidak terasa kita tiba di penghujung segmen Pak Dok. Closing statement untuk pemirsa kami di NS TV Pak Dok. Ya, baik para NS TV, pemirsa NS TV dimanapun berada, termasuk masyarakat Makassar, Goa, kemudian Maros, ke Pangkep, Takalar, dan Sulawesi Selatan sampai ke Luwu. Saya berharap perbincangan ini kita terima sebagai hal yang sangat positif. Yang kedua,
jangan kita salah memilih pemimpin kita, terutama di tingkat provinsi. Karena begitu kita salah memilih akan menimbulkan masalah di belakang hari. Makanya dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah orang yang punya kapasitas soft skill yang bagus, artinya punya leadership. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengelola pemerintahan. Dua ini saya kira diskusi kita hari ini cukup dua saja, karena kalau diurai lagi masih ada, tapi kali ini hanya saya memesankan ada dua, kepemimpinan dengan leadership ya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Dr. Hasrullah. Siap. Statementnya banyak ditunggu, terlebih lagi menjelang Pilgub dan Pilkada di Sulawesi Selatan. Insya Allah kita butuh pencerahan-pencerahan yang positif, yang cerdas dari beliau. Pemirsa NSTV Makassar, satu hal yang kita bisa petik dari perbincangan ini, jangan sandarkan nasib daerah nasib Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan hanya karena sekedar kenikmatan sesaat. Hilangkan gitu wanipiro ya, apalagi yang bisa disebut dengan serangan fajar. Jangan mau terpengaruh. Kalau masih seperti itu, berarti proses demokrasi di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan, sangat berjalan lambat. Pilih pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mau, dan pemimpin yang mampu untuk masyarakatnya, membawa daerahnya jauh lebih berkembang ke depan. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.